Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dinosari, NPM 1901020001. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal UTS metodologi studi Islam. Yang pertama, sejarah lahirnya MSI dan juga urgensi kita mempelajarinya sehari-hari. Itu sejarah lahirnya metodologi studi Islam. Studi Islam pada masa awal-awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di masjid. Pusat-pusat studi Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, sejarawan Islam kontemporer, berada di Hijaz. Itu berpusat di Mekah dan Madinah. Dan Irak itu berpusat di Basroh, Kufah, dan Damaskus. Ya, masing-masing daerah diwakili oleh sahabat ternama. Pada masa keemasan Islam, pada masa pemerintahan Abbasiyah, studi Islam dipusatkan di Baghdad, yaitu di Baitul Hikmah. Sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol, dipusatkan di Universitas Cordova pada pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Ad-Dahil. Di Mesir berpusat di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Nah, studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara dunia, baik Islam maupun bukan Islam. Di Indonesia, studi Islam dilaksanakan di UIN, YIN, dan STAIN. Ada juga jumlah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan studi Islam seperti Unisula dan Unisba. Studi Islam di negara-negara non-Islam diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Kemudian urgensinya mempelajari metodologi studi Islam ini karena umat Islam saat ini berada pada kondisi yang problematis. Saat ini umat Islam masih berada pada posisi pinggiran dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Dalam posisi problematis saat ini, jika mereka hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran, maka berarti mereka tidak mengalami kemajuan dalam bidang intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram. Kemudian untuk menghadapi semua tantangan ini, yang kejeniusan saja tidak cukup, namun harus dilengkapi dengan ketepatan memilih metode yang digunakan untuk kerjanya dalam bidang pengetahuan. Pada dasarnya metode digunakan untuk mencapai tujuan dalam mencari kebenaran ilmu dan menggali kebenaran pengetahuan. Contohnya, kewajiban pertama bagi peneliti adalah metode yang paling tepat untuk riset dan penelitiannya. Riset dan penelitian tidak dapat dipisahkan dengan metode agar tercapai suatu kelogisan secara ilmiah. Kemudian yang selanjutnya mengenai apakah Al-Quran dan juga As-Sunnah itu cukup sebagai sumber hukum Islam. Jadi tidak hanya keduanya, tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada ijma dan juga al-qiyas. Al-ijma itu merupakan kesepakatan para ulama, sedangkan qiyas itu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Jadi kan saat ini umat Islam itu kan banyak permasalahan-permasalahan. Islam itu kan fleksibel, jadi banyak masalah-masalah yang muncul yang di situ belum disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi para ulama itu berijtihad sehingga muncullah adanya ijma dan juga al-qiyas. Seperti contohnya itu kita mencari hukum tua. Tua itu kan belum disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sehingga ulama itu mengkiaskan atau menyamakan hukumnya dengan khamr. Karena apa? Karena adanya kesamaan ilat, yaitu apa? Sama-sama memabukkan. Kemudian soalnya lagi, sebutkan ayat yang ada dalam Al-Quran yang terjadi pada fenomena sekarang. Saya mengambil contoh, kita sudah mengenal Karolus Linnaeus. Beliau itu merupakan salah satu tokoh pencetus
teori mengenai klarifikasi makhluk hidup. Pengklarifikasian makhluk hidup dalam biologi. Di Al-Quran juga dijelaskan tentang prinsip klarifikasi makhluk hidup. Ini yang berbunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di situ disebutkan bahwasanya hewan atau dabbah itu berada yang berjalan dengan menggunakan perutnya seperti ular. Ada juga hewan yang berjalan dengan menggunakan 2 kaki, rijlain. Wa minhum may yamshi 'ala arba'. Ada juga yang berjalan dengan menggunakan 4 kaki seperti sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, itu tadi ayat yang terjadi pada fenomena sekarang. Nah, selanjutnya banyak pertanyaannya, yaitu banyak aliran-aliran Islam yang bermacam-macam sehingga menyebabkan kekisruhan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang pertama itu kita harus memperkenalkan pengetahuan agama sejak dini sesuai dengan ajaran Islam yang benar tanpa kekerasan. Jauhkan ajaran-ajaran yang bersifat membajak akidah, akhlak yang menyimpang dari ajaran agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian memahamkan wacana tentang ilmu pemerintahan dan jiwa nasionalisme terhadap NKRI dengan cara memasukkan dalam kurikulum di lingkungan pendidikan dengan porsi yang baik dan cukup jika dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Kemudian meminimalisir kesenjangan sosial. Pemerintah harus menciptakan media-media untuk mengatasi masalah ini, dan sebagai warga negara yang baik kita wajib mendukung program dari pemerintah ini. Kemudian selanjutnya memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam Pancasila itu berakar pada budaya bangsa Indonesia. Kemudian metode apa yang cocok untuk mengatasinya, yaitu terdapat beberapa. Yang pertama itu gerakan kebudayaan. Gerakan ini bertumbuh pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk generasi muda. Kemudian yang kedua, penyebaran paham-paham keagamaan moderat. Yang ketiga yaitu upaya mengatasi kesenjangan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah tumbuhnya paham-paham yang merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, cukup dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.